Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku jemaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia yang tak terhingga kepada kita, baik nikmat yang bersifat mutlaqah maupun nikmat yang bersifat muqayyadah atau nisbi. Di antara nikmat mutlaqah yang Allah anugerahkan kepada kita seperti nikmat Islam, iman, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat dimudahkan kita menuntut ilmu syar'i utawi ilmu agami. Inilah nikmat mutlaqah, nikmat yang akan mengantarkan kita semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat. Adapun nikmat yang bersifat muqayyadah atau nisbi seperti harta, istri, anak, kendaraan, itu tergantung. Kalau kita mampu mengarahkan, mendidik dan membawa keluarga serta anak kita kepada ibadah yang benar untuk menjalankan syariat Allah, sehingga istri kita menjadi istri yang solihah, anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, maka dia bisa menjadi penyebab untuk mendapatkan nikmat mutlaqah. Begitu pula dengan harta dan kedudukan yang kita miliki, kesehatan, waktu dan sebagainya. Namun jika sebaliknya kita membiarkan mereka, anak kita, istri kita tenggelam di dalam kemaksiatan, tidak peduli dengan keselamatan akidah dan agama mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mengantarkan kita menuju kesengsaraan. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika seorang hamba keluar meninggalkan dunia ini, bisa jadi dia keluar dari penjara, atau sebaliknya dia keluar dan masuk ke dalam penjara. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita keluar dari dunia ini dan masuk ke dalam kebebasan, yakni kebahagiaan yang hakiki, yaitu ke dalam surga Allah, maka marilah kita bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita untuk bersungguh-sungguh, serius, berlomba-lomba mengerjakan amal-amal solih yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya akan wafat dalam keadaan
istighfar, bertobat, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rizqna husnal khitam. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis solihin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, melanjutkan kembali kajian kita tafsir surah As-Sajdah. Ayat yang kita bahas tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha segalanya. Allah Subhanahu wa taala banyak mengenalkan dirinya di dalam ayat-ayatnya, seperti yang akan kita bahas di subuh hari ini. Yang kesimpulannya, di antara salah satu ilmu yang penting untuk kita pelajari, kita pahami adalah tentang fikih Asmaul Husna. Fikih tentang nama-nama Allah yang terindah. Kenapa ilmu ini sangat utama? Sebagaimana ulama menyebutkan syarful ilmi bisyarafi ma'lumihi. Syarful ilmi, kemuliaan ilmu itu bisyarafi ma'lumihi, berdasarkan kemuliaan apa yang dipelajari. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat agung dan penting serta mulia, maka mempelajarinya juga termasuk perkara yang agung dan mulia. Sebagaimana kita mempelajari Al-Quran kados injing menika, ini termasuk perkara yang mulia, yang agung. Sebab ilmu yang kita kasih, ilmu tafsir ini adalah ilmu yang objeknya itu adalah perkara yang mulia, yaitu kalamullah al-mu'jiz, firman Allah yang mengandung kemu'jizatan. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah karena diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat mempelajari ayat-ayatnya, memahami, dan tentunya mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa yang memahami Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, dapat dipastikan Allah akan memberikan jaminan kebahagiaan kepadanya fid darain, di dua negeri, di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah. Wasyahadatil 'azizur rahim." Dzalika, yang demikian itu, 'alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata. Al-Azizur Rahim, Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Masya Allah ya. Setelah Allah menjelaskan tentang keagungannya, bagaimana Allah mengatur arsy, bagaimana Allah mengatur dunia beserta isinya dengan waktu yang singkat itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya dalam waktu yang sudah ribuan tahun bahkan lebih, tetap tidak akan ada yang mampu menyamai kehebatan kekuasaan Allah. Sehebat apapun manusia, pasti sisi kelemahannya itu banyak. Minimal mereka tidur, manusia minimal ngantuk dan tidur. Adapun Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk aja tidak, apalagi tidur. Jadi sehebat apapun karya manusia, tidak akan pernah mampu menyamai secuil pun
seberat dzarrah pun dari kekuasaan Allah yang maha segalanya. Maka dari sini hanya Allah lah yang patut kita sembah satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang lain kecuali Allah semata. Allah yang mengetahui yang gaib, Allah yang mengetahui yang lahir. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha perkasa. Biasanya ketika kita membaca Quran mendapati nama Al-Aziz, biasanya pasangannya hakim. Aziz maha perkasa, hakim maha bijaksana biasanya. Namun untuk ayat ini Allah menyebutkan setelah Aziz dengan Rahim. Aziz dan Rahim, maha perkasa lagi maha penyayang. Masya Allah, dipasangkan dengan Ar-Rahim. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur semua dengan penuh kasih sayang. Jadi semua yang diatur di alam raya ini berdasarkan Rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita enggak boleh suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Misalnya, ya Allah, saya sudah pateng ngaji, pateng maca Quran, ngabekti marang tiyang sepa, juga bekerja mencari yang halal, bahkan saya rajin tahajud misalnya, sedekah, tapi kok masih miskin ya Allah. Enggak boleh kita suudzon seperti itu kepada Allah. Jangan-jangan kok enggak sayang sama aku ya Allah. Enggak boleh begitu. Ya. Ingat, al-mu'min qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'min dhaif wa fi kulli khair. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan masing-masing ada kebaikan. Minimal kebaikan orang beriman yang lemah itu, baik lemah ekonominya, lemah fisiknya, yang lemah itu lebih baik daripada orang kafir. Walaupun mereka kaya, kuat fisiknya, tinggi jabatannya, tetap lebih baik orang mukmin walaupun lemah. Karena dia punya iman, kaum muslimin. Dia telah diberi rizki mutlaqah, rizki khas, rizki khusus yang tidak diberikan kepada orang kafir, kaum muslimin. Maka kita enggak boleh suudzon kepada Allah. Yakinlah apa yang Allah tentukan ini, apa yang Allah atur ini, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Nah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur segala perkara dengan penuh kebijakan, Allah juga mengatur dengan penuh kasih sayang. Masya Allah, alhamdulillah. Berikutnya, Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lain yang memperkuat sebagai hujah bahwasanya Allah lah satu-satunya yang harus kita ibadahi. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi, Allah lah yang ahsana, memperindah, memperbagus kulla syai', segala sesuatu, khalaqahu, yang telah dia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memulai penciptaan manusia min tin, dari tanah bercampur dengan air. Tanah bercampur dengan air. Masya Allah. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah itu memperindah, ahsan, memperindah, menggunakan superlatif ya, isim tafdil, ahsan, segala sesuatu. Ketika Allah menciptakan manusia, maka dikatakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik
bentuk, seindah-indah susunan. Masya Allah. Termasuk binatang. Maka apa yang ada pada binatang itulah fi ahsani taqwim. Walaupun mungkin bagi kita ini binatang kok begini, tetapi kalau kita perhatikan lagi ternyata itu yang terbaik bagi dia. Kalau kita lihat binatang aneh-aneh, dan Allah sudah lengkapi mereka dengan bekal yang bisa menjadi sarana untuk kehidupan mereka. Contohlah kata, misalnya kodok ya. Kata nggak bisa terbang, nggak punya sayap, tapi Allah jadikan rezekinya terbang misalnya. Coba kita lihat makanan kata itu ya, nyamuk, serangga yang terbang-terbang itu. Masya Allah. Kalau kita lihat, kayaknya Allah ini kok gimana ya? Masa nggak bisa terbang, makanannya terbang. Ya. Mungkin kalau bapak ibu dijadikan seperti itu nggak bisa miber, tapi rezeki ini miber paling stres. Ya Allah, piye kelak mangan kan begitu. Tapi ternyata Allah jadikan apa? Allah jadikan kata itu punya lendir pada tubuhnya, yang lendir ini disenangi oleh serangga. Dan Allah jadikan lidahnya bisa memanjang. Ya. Masya Allah ya. Nah, saya lihat YouTube kemarin, ada seorang dari barat itu pekerjaannya ya, jalan-jalan kalau malam, golek bajul, ular-ular dipegangi semua kalau malam, kodok-kodok dipegangi semua di danau-danau itu. Masya Allah, ular-ular yang weling pegang nyokot nggak apa-apa dia. Wah, saya lihat ngeri sekali. Buaya itu dipegang-pegang itu di malam hari, Masya Allah. Nah, dan dia nyeting kodok ketika di malam hari itu dikerumuni oleh banyak nyamuk. Nyamuk wakil, jadi kodok tinggal kungkok sampai lap, kungkok lap, enak aman gitu ya. Tinggal dia macam rezeki datang gitu. Masya Allah. Nah, itulah kaum muslimin fi ahsani taqwim. Itulah yang terbaik ya, yang Allah ciptakan untuknya. Maka kita juga demikian. Apapun yang terjadi pada kita disyukuri. Disyukuri, itu yang terbaik bagi kita. Nah, belum tentu apa yang Anda pikirkan itu selaras dengan apa yang Allah takdirkan. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan kalimat ahsan. Di antara para ulama ada yang menafsirkan dengan kalimat atqon. Ahsan di mana atqon. Artinya Allah menciptakan dengan sempurna. Allah menciptakan dengan sempurna. Itu di antara kalimat atqon. Bismillah. Maka orang yang kuat hafalannya, sempurna hafalannya, namanya mutqin. Mutqin, orang yang kuat hafalannya, kokoh ingatannya, namanya mutqin. Ya. Ada juga ulama yang menafsirkan ahsan dalam ayat ini dengan arti Allah menciptakan segala sesuatu dengan membuatnya menjadi indah. Jadi semua tafsiran ini saling menguatkan, saling mendukung, dan kita pakai semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menciptakan ciptaannya dengan sempurna, ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Masya Allah, sesuai dengan porsinya masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang, sapi, kambing, manusia, gunung, langit, udara, laut, dan sebagainya dengan kesempurnaan yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Luar biasa. Dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat di air misalnya, Masya Allah, binatang yang begitu banyak jumlahnya, bermacam-macam warna coraknya, yang kalau kita lihat indah luar biasa.
Kalau hasil karyanya begitu indah, bagaimana dengan sang pencipta itu sendiri? Sehingga Rasul mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Masya Allah. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Semuanya serasi. Allah ciptakan secara serasi. Dan uniknya, Allah ciptakan yang ada di muka bumi semuanya berpasangan. Termasuk listrik, ada positif, ada negatif. Ya. Semuanya berpasangan. Dan itu sudah diuji oleh para pakar. Para pakar, ya. Mereka mengatakan semua yang ada di dunia pasti berpasangan. Semuanya. Ya, saya lupa, kalau nggak salah teori namanya teori parti atau parit itu. Saya lupa namanya. Insya Allah ada itu. Saya pernah baca itu. Salah seorang ilmuwan dari Inggris yang meneliti bahwasanya semua yang ada di muka bumi serba berpasangan. Nah, nanti lihat lagi lah di artikel yang pernah saya baca itu. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia luar biasa. Jadi indah sekali. Kemudian ya, Allah ciptakan oksigen pas kadarnya, ya. Karena kita butuh oksigen. Ya, tapi jika oksigen berlebih, berbahaya bagi kita, akan mudah meledak kita, ya. Akan mudah terjadi kebakaran, ya, ketika terkena api. Kalau oksigen di muka bumi berlebih, Masya Allah, luar biasa, ya. Allah jadikan oksigen dengan kadar yang pas. Allah jadikan matahari tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kalau matahari terlalu jauh, membekulah dunia ini. Kalau matahari terlalu dekat, terbakarlah dunia ini. Ya, Masya Allah, ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau kita lihat negara-negara yang lain saat ini, seperti di Hawaii misalnya, di Pulau Hawaii, Allah timpakan azab di sana. Petir, angin topan, kemudian kebakaran, ya. Kemudian di Kanada misalnya, kalau jadikan sekarang panas, ya, merah di sana itu kayak neraka kata orang-orangnya. Padahal itu masih jauh dari neraka. Ya, itu sudah terasa panas. Di China misalnya, ya, banjir. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita menikmati keamanan, kemudahan, ya, keamanan, ibadah dengan mudah, semua dengan mudah. Alhamdulillah. Maka nikmat yang Allah berikan begitu besar, baik nikmat iman, Islam, sunnah, nikmat akal, ya, sebagai syarat diterimanya ibadah kita, nikmat, ya, sehat, nikmat aman. Alhamdulillah. Ya, bayangkan di zaman dahulu orang mau ke masjid pun takut, ya, takut nanti ada penjajah yang menghadang dan sebagainya. Orang mau ngaji takut nanti akan dibubarkan oleh penjajah dan sebagainya, atau oleh komunis dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang aman, ya, kita ngaji dengan mudah, dengan aman, ya, beli kitab juga mudah dengan aman, ya. Dulu kalau pulang dari haji bawa kitab disembunyikan, jangan sampai, ya, diambil oleh penjajah. Nah, sehingga tidak semudah saat ini. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Sehingga Rasul menyebutkan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi wa indahu qutu yaumi faka'annama hizat minad dunya bihadzafiriha. Barang siapa memasuki waktu pagi, ya, aman, kondisi aman, keluarganya aman, lingkungannya aman, negaranya aman, kemudian sehat walafiat, serta ada makanan pokok di hari itu, maka dia seakan-akan telah memiliki dunia beserta isinya. Alhamdulillah. Maka kaum muslimin, apa yang Allah ciptakan itu luar biasa. Luar biasa. Ciptaannya ahsan, sempurna, indah. Ya. Maka Allah lah yang menyempurnakan segala sesuatu. Maka wajib bagi kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama ketika ditanya, apa di antara dalil yang menunjukkan eksistensi Rabb, adanya Tuhan,
Maka ulama mengatakan dalil tahsin, kata ulama. Dalil tahsin. Artinya dalil makhluk itu indah. Ya. Dari dalil indahnya ciptaan ini itu bukti adanya Allah sang pencipta. Sang pencipta. Karena orang-orang ateis tidak mengakui ini semua. Mereka mengatakan yang ada ini terjadi tanpa sebab. Ya. Semua terjadi dengan sendirinya, tanpa ada tujuan. La haula wala quwata illa billah. Ini keyakinan mereka. Enggak demikian yang betul. Coba kita lihat. Jika memang semua terjadi sesuai dengan logika mereka orang ateis yang enggak percaya kepada Tuhan, maka seharusnya semua terjadi dengan berantakan, tidak teratur, tidak ada yang indah. Ya, tidak ada yang indah. Nah, tapi ternyata kalau kita perhatikan semuanya indah, teratur. Matahari terbit ya, dengan teratur dari timur, tenggelam di barat, terus berputar. Bulan juga demikian, mulai dari hilal sampai menjadi purnama, kembali hilal lagi, terus begitu. Dengan teratur. Ya, air laut juga demikian, tanggal sekian waktunya pasang, tanggal sekian waktunya surut, tanggal sekian konda. Ya, konda itu enggak gede, enggak cilik. Ya. Ada istilah konda mati gitu kan. Kalau kita hafal kan kita sering jala ikan ya. Jadi kita tahu jam sekian nanti ada sekian, jam sekian nanti air begini ya. Itu nelayan paham seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kan teratur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wa bada'a khalqal insan min tin, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Dari tanah yang bercampur dengan air. Thumma ja'alahu naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma kemudian ja'alahu, Allah menjadikan naslahu keturunannya min sulalah dari saripati air ya, mahin min ma'in mahin yang hina ya, yaitu air mani. Allah menyebutkan di sini kaum muslimin di antara nikmat-nikmat Allah dalam penciptaan seluruh makhluk dengan sempurna, maka yang paling sempurna adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu kita manusia. Tidak ada makhluk yang paling sempurna daripada kita manusia. Alhamdulillah. Min sulalah dari saripati. Ya. Para ulama mengatakan maksud dari sulalah ini adalah air mani, ya, air mani atau sperma. Dari sekian juta sel ya, air mani yang berhasil sedikit, ya, yang berhasil membuai ovum itu sedikit. Maka dilihat dari ya, di YouTube itu, di internet itu, bagaimana proses air mani itu yang ya, cepat berlomba-lomba dari sekian pesaing untuk membuahi ovum. Berarti kesimpulannya jenengan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sekarang ada di dunia adalah para juara. Anda itu para juara karena Anda telah berhasil mengalahkan jutaan pesaing Anda ketika di rahim sebelum masuk ke rahim. Ya, Masya Allah ya, itu copot ya, saingannya banyak. Ternyata Allah jadikan Anda yang sekarang lahir sebagai sang juara. Ya, kalau dari awal kita sebelum penciptaan kita sudah bersifat ya istibak atau perlombaan, ya, maka ketika lahir pun kita juga bersifat perlombaan. Kita sekarang itu sedang berlomba-lomba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia dan menuju kepada akhirat. Sekarang ya. Mimma imahin, air yang hina. Karena air mani keluar dari tempat yang hina. Ya, yaitu tempat keluarnya kotoran bercampur dengan ovum wanita. Ya, maka
Gak pantas kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sombongkan? Kita semuanya keluar dari dua jalan, ya, dua jalan kencing, ya, yaitu air mani yang keluar dari air kencing, saluran kencing bapak, dan ya, kita juga keluar dari saluran kencing ibu. Apa yang kita sombongkan? Sama semuanya keluar dari dua jalur kencing itu. Sehingga di ayat yang lain Allah berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Allah ciptakan dari air yang dafiq, dipancarkan. Dipancarkan. Kaum muslimin, dalam kitab ya, ada Budunya Wadin halaman 237. Tentunya beda kitab, beda halaman ya. Kitab ini cuma ada satu jilid ya. Bagus kitab ini, berisi tentang adab-adab, mulai adab berbicara, adab bertetangga, ya, adab berjalan ya, sampai adab bergaul itu dipelajari di sini. Karangan Imam Mardaweh ya, ulama tahun 430-an. Ya, karena saya punya kitabnya cuma satu jilid, kalau beli di Shopee itu 120.000. Ya, 120.000. Nah, dalam kitab ada Budunya Wadin, adab ya, di dunia dan di agama, disebutkan sebuah kisah. Ada seorang raja di masa itu bertemu dengan seorang ulama. Lalu dia mengatakan, "Hei ulama, tahukah kamu siapa saya?" Lantas ulama tadi mengatakan, "Iya, saya tahu. Anda adalah makhluk yang tercipta dari air mani yang keluar dari saluran kencing yang juga hina. Ketika mati menjadi bangkai yang busuk, sedangkan ketika hidup maka di dalam perutmu terdapat kotoran yang busuk. Itulah hakikat hidupmu." Ulama luar biasa jawabannya, penuh hikmah. Ya, akhirnya raja tersebut nggak jadi sombong, Pak. Ya, kita sekarang itu dalam perut kita ada perkara yang busuk, ya, yang akan menjadi kotoran. Ya, maka apa yang kita sombongkan? Nggak ada. Maka kaum muslimin yang berbahagia, secantik apapun seorang wanita itu adalah calon tanah, akan menjadi tanah. Setampan apapun jenengan akan menjadi busuk, menjadi makanan ulat, dan menjadi tanah. Maka jangan tertipu kaum muslimin yang berbahagia. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tsumma, kemudian, sawwahu, Allah menyempurnakannya, wa nafakha fihi min ruhi, dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Wa ja'ala lakum as-sam'a, lantas Allah menjadikan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati bagimu. Tetapi kaum muslimin, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang bersyukur. Insyaallah ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan kita ya, dari air mani, dimasukkan ke dalam rahim, lalu dijadikan tulang, daging, kemudian sempurna tubuh kita. Lantas Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad kita ketika kita umur 120 hari. Kemudian kaum muslimin, Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Disebutkan 3, pendengaran, penglihatan, dan hati, sebab 3 ini adalah piranti untuk memahami syariat, alat untuk mendapatkan ilmu. Dari 3 inilah kita memahami ilmu, memahami agama ini. Maka sudah selayaknya kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla.
Tidak pantas kita syirik kepada Allah. Tidak pantas kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Al-Aziz, yang maha perkasa, kaum muslimin. Naam. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ya, ini sebagai pengingat bagi kita, sekaligus sebagai penguat, pengokoh bagi keimanan kita, ya, bahwasanya kita saat ini harus mantap, madep, ya, betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, madep, mantap kepada Allah, bahwa akidah yang kita sekarang ada di atasnya adalah akidah yang paling benar, agama yang paling benar, satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepadanya. Wa qalu, dan mereka berkata, aidza dhalalna, apakah bila kami telah lenyap. Dhalal itu artinya lenyap, Pak, yang betul. Sebagaimana ucapan orang Arab, ya, adalla ba'irah, ya, dia telah kehilangan ontanya. Dhalal ma fil laban, air telah lenyap di dalam susu. Ya, jadi dhalal itu lenyap. Wa qalu, dan mereka mengatakan, aidza dhalalna, apakah bila kami telah lenyap atau hancur fil ardi, di dalam tanah, ya, inna lafi khalqin jadid, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun, bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Perhatikan kaum muslimin yang berbahagia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara bentuk tidak bersyukur kita, tidak bersyukurnya mereka orang kafir, maksud saya, tidak bersyukurnya mereka orang-orang kafir, yaitu mereka menolak hari kebangkitan. Jadi orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan dapat dipastikan dia orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi orang kafir itu ketika disampaikan bahwasanya kalian nanti akan mati, lalu kalian akan menjadi tanah, kemudian kalian akan dibangkitkan kembali dari sana, mereka enggak percaya itu, Pak. Wa qalu aidza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Apa betul kalau kami sudah jadi tanah, sudah, ya, hancur, kami akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan daging-daging dan tulang-tulang seperti ini? Ya, mereka enggak percaya. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun, bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhan mereka. Inilah syubhat, kerancuan yang sering mereka sampaikan untuk mengingkari hari kebangkitan. Ya. Dan Allah juga sebutkan bahwa, ya, dalam ayat yang lain juga sama. Ya, sama. Mereka sama alasannya. Dari masa ke masa sama alasannya. Ketika disampaikan tentang hal ini, mereka juga sama alasannya. Disebutkan dalam surat An-Nahl misalnya. Khalaqal insana min nutfah. Allah telah menciptakan manusia dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Jadi sifat manusia itu khasim, Pak. Khasim, suka menentang, itu sifat manusia. Lihat, ngeyel manusia itu, senengane ngeyel. Ya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin, surat Yasin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, yaitu air mani? Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah.
dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan ia lupa kepada kejadiannya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan, ya Muhammad, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh ini? Masih ingat ya ketika kita mengkaji tafsir Yasin dulu? Mereka pergi ke kuburan, mereka gali kuburan, mereka keluarkan tulang belulang. Lalu ditumbuk, ditutup sampai lembut. Setelah dibawa kepada Nabi, ya Muhammad, ini tulang yang barusan kami lembutkan. Siapa yang akan mengembalikan penciptaan seperti semula ini? Nah, itu kaum muslimin. Dari masa ke masa, mereka yang menolak hari berbangkit, ya seperti itu alasannya. Karena mereka menjadi hamba materi. Menurut mereka sih nggak ketok motor, ya nggak diimani. Alam barzah nggak kelihatan, maka mereka nggak iman. Apalagi surga neraka. Ya, maka disinilah nikmat yang besar. Bapak dan ibu ditakdirkan mendapatkan nikmat mutlaqah tanpa kita meminta terlebih dahulu ketika dalam rahim. Sudah lahir, kita mengenal Islam, kita beriman, kita mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa orang-orang kafir itu sajane sadar, Pak. Sebenarnya mereka sadar bahwa hari kebangkitan sangat mungkin terjadi. Ya. Kenapa? Karena mereka mengakui dulunya sesuatu yang tidak ada. Mereka nggak ada dulunya. Kemudian Allah ciptakan mereka menjadi ada. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka Allah lebih mampu menciptakan manusia dengan pengulangan penciptaan yang sama. Ya. Menciptakan kita tanpa contoh sebelumnya itu mudah bagi Allah, apalagi mengulang penciptaan yang sama. Jadi logika mereka sebenarnya mengarah ke sana. Namun karena kesombongan, keangkuhan, syahwat terutama. Jadi syahwat itu bisa menyesatkan, Pak. Orang ngerti, hakim ngerti, ini baik, ini buruk, ini salah, ini si fulan. Tapi syahwat untuk mendapatkan uang, karena sudah ditelepon oleh bosnya misalnya, menangkan klien itu ya, nanti kamu tak kasih sekian. Akhirnya apa? Syahwat mengalahkan hati nuraninya. Banyak itu orang yang ngerti seperti itu, banyak. Namun karena selama ini yang dia konsumsi yang haram, akhirnya apa? Bisikan hati nurani atau hati kecil dikesampingkan. Bisikan malaikat, ojo dilakoni iki dosa, ditinggalkan. Dia lebih mengutamakan syahwatnya. Ojo lali. Kon golak ini oleh iki. Masya Allah. Itulah kaum muslimin yang banyak terjadi. Nah, begitu juga dengan Fir'aun. Dia tahu Musa benar. Dia tahu Musa punya Tuhan di langit. Maka dia minta kepada Haman, bangun yang tinggi. Aku ingin melihat Tuhan Musa di langit. Ya, dia mengakui ada Tuhan di langit. Tapi karena kesombongan, keangkuhan, nafsu dan syahwatnya itu, akhirnya apa? Dia pun menolak kebenaran yang sudah nyata ada di hadapan matanya. Sama seperti Hercules, dalam hadis Al-Bukhari yang panjang tentang kisah permulaan wahyu, ketika Abu Sufyan menceritakan tentang Rasulullah SAW dengan penuh kejujuran, bahkan dengan sistem tanya jawab, sebab Hercules itu raja yang cerdas, Pak, raja Romawi waktu itu. Dia sudah membaca kitab-kitab samawi, dikuasai semua. Dan dia tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ditanyakan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Dialog. Sampai akhirnya Hercules tahu ini kebenaran. Lalu dikumpulkan para punggawanya. Di satu ruangan, dikunci ruangannya. Dikasih penjaga di situ. Lalu Hercules mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki yang bernama Muhammad yang sekarang lagi dibicarakan oleh dunia itu? Ya. Kalau saya membenarkan dia, bagaimana pendapat kalian?
Kalau saya iman kepadanya, bagaimana pendapat kalian? Kata Heraklius. Oh, langsung Pak, itu senopati penggawa berdiri lari Pak, sambil mengatakan, kalau engkau mengikuti Nabi itu, kami akan berkhianat, menentangmu, akan keluar dari negerimu ini. Kami nggak akan jadikan kamu raja lagi. Lalu mereka lari, ternyata pintu sudah ditutup, nggak jadi, nggak bisa keluar. Lalu apa kata Heraklius melihat reaksi pejabat-pejabatnya? Tenang. Saya hanya menguji kalian. Saya tetap dalam agama Nasrani bersama kalian. Saya khawatir. Hatinya sudah menyatakan kebenaran, mau ikut ajaran Muhammad SAW. Ternyata apa? Karena melihat kalau dia nanti ikut ajaran Nabi, jabatan taruhannya, kekuasaan taruhannya, dia nggak jadi mengikuti imannya. Masya Allah. Lihat, kata ulama ketika mensyarah hadis ini, kecerdasan tidak menjamin seseorang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Alhamdulillah, kita nggak cerdas Pak, tapi kita diberi hidayah, nikmat yang besar. Itu modal utama bagi kita. Alhamdulillah. Maka kaum muslimin, ayat ini memberi faedah kepada kita bahwa syahwat bisa mempengaruhi akidah seseorang. Orang kalau sudah senang terhadap sesuatu, suatu maksiat maksud saya, maka syahwatnya akan berusaha untuk menghalalkan sesuatu tersebut. Orang kalau sudah senang foya-foya di dunia, maka dia akan berusaha untuk mewujudkan syahwatnya tersebut bersenang-senang di dunia. Orang kalau suka maksiat, dia akan berusaha dengan berbagai cara mewujudkan maksiatnya tersebut. Lihat, nggak peduli halal haram, yang penting tujuan dapat. Nah, itulah orang yang sudah menjadi budak hawa nafsu. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari menjadi budak hawa nafsu. Bahkan termasuk ulama pun seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Bani Israel. Ada ulama yang terkenal, Bal'am namanya, Bal'am, ahli kitab, hafal Taurat, doanya tembus ke langit, lalu didatangi oleh pejabat waktu itu. Bal'am, kami punya program, begini. Kami butuh fatwamu, kami butuh dukunganmu. Ya wes, nanti kalau kami sukses program ini, kamu tak kasih jabatan, tak kasih wanita, tak kasih harta, kata raja di masa itu. Lalu Bal'am pun mengeluarkan fatwa yang menyimpang dari kitab Taurat untuk mendukung kekuasaan sang pejabat. Akhirnya apa? Allah cabut ilmu dari Bal'am, Allah jadikan dia lupa kepada Taurat, menjadi hamba yang hina, menjadi budak harta. Banyak ini terjadi kaum muslimin, yang tadinya jujur ketika dihadapkan dengan syahwat menjadi tidak jujur lagi. Nah, yang terakhir, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Qul, katakanlah, yatawaffakum malakul maut, kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut, alladzi wukila bikum, yang diwakilkan atau ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian hanya kepada Tuhan kalian akan dikembalikan. Perhatikan kaum muslimin, kita tuh sekarang sedang berlomba-lomba dengan kematian. Kematian itu cepat dalam mendatangi kita. Cuma itu tadi, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Ya, jadi sebelumnya Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia, maka di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan mematikan kita. Ya, makanya mumpung kita sekarang diberi kesempatan hidup, ingat pesan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab kami Fathul Bari jilid 8, disebutkan di situ, qad irtahalatid dunya mudbiratan, dunia pergi meninggalkan kita. Wartahalatul akhirah muqbilatan, akhirat
akan datang menemui kita. Falikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak atau pengikut-pengikut. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Fa innal yawma amalun wala hisaba. Sekarang saatnya beramal, belum ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Adapun esok hari kiamat tidak ada amal, yang ada hanyalah hisab. Namun kata ulama, fa'ajab, yang menakjubkan itu di mana yukbil mudbiratan wa yudbir mukbilatan. Banyak orang yang menjadi pengikut dunia yang akan ditinggalkan dan meninggalkan akhirat yang akan datang menemuinya. Itu kenyataan, Pak. Banyak orang itu lupa dengan akhirat, sibuk dengan dunia yang mau nggak mau akan kita tinggalkan. Kalau masalah akan kita tinggalkan. Nah, ini bukan berarti kita nggak boleh bekerja dan sebagainya. Enggak. Kita diperintahkan mencari dunia untuk akhirat, sebab dunia mazra'atul akhirah, ladang bagi akhirat. Maka Rasul berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia puncak tujuan keinginan kami, dan jangan Engkau jadikan ilmu kami puncak tujuan dari mendapatkan dunia. Artinya apa? Kita tetap diperintahkan mencari dunia, tapi jangan melupakan tujuan utama kita adalah akhirat. Kita diciptakan untuk akhirat. Ya, itulah firman Allah, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah siapkan di akhirat berupa pahala, dan jangan melupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wa tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai kerusakan dan orang yang berbuat kerusakan. Maka kaum muslimin, orang yang muwafaq, orang yang dapat hidayah, mereka yang mampu memanfaatkan dunianya untuk akhiratnya. Itulah maksud dari ayat yang saya bacakan tadi, Fatir ayat 32. Maka ingat, ketika malaikat maut sudah datang kepada kita, mencabut nyawa kita, maka saat itulah yang tersisa adalah penyesalan. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Artinya kita manusia akan dibangkitkan oleh Allah kelak di hari kiamat untuk disidang atas segala sesuatu yang sudah kita lakukan selama di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghisab kita kelak di hari kiamat dengan hisab yang ringan. Allahumma yassir hisabana, Allahumma hasibna hisaban yasira wa aiman kitabana. Semoga Allah memberikan kitab kita dari sebelah kanan, dan itulah calon penghuni surga. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita sholat syuruk, mungkin ada satu pertanyaan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan jawabannya. Okay. Ya. Nikmat telato di antaranya itu nikmat iman dan Islam. Betul. Dan juga termasuk ilmu syar'i agama. Pertanyaan saya gini, kenapa yang dikatakan nikmat utama segalanya ilmu itu? Artinya ilmu syar'i saja. Apakah yang ilmu umum itu tidak termasuk? Nah, tadi sudah kita katakan bahwasannya nikmat mutlak itu nikmat yang mengantarkan kepada kebaikan yang hakiki.
Sedangkan kita saksikan bahwasanya Quran itu menyebutkan bahwasanya di antara salah satu keutamaan besar yang Allah berikan kepada kita adalah qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para ulama menyebutkan dalam tafsirnya, di antara Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, bifadlillah, karunia Allah dalam ayat ini adalah Al-Quran, yang merupakan nikmat dan karunia Allah yang paling besar serta keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Sedangkan maksud dari rahmatnya adalah agama dan keimanan. Dan keduanya itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan berupa perhiasan dunia dan kenikmatannya. Ya, kalau dalam tafsir Jalalain, fadlun diartikan dengan Islam, rahmat dengan Al-Quran. Dan kita tahu, untuk memahami Al-Quran dan memahami Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ilmu apa? Ilmu agama. Agama kan begitu. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, iman dan Al-Quran keduanya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Keduanya adalah petunjuk dan agama yang benar serta ilmu dan amal yang paling utama. Maka ilmu dan amal soleh ini termasuk bagian dari nikmat mutlaqah. Karena keduanya, ilmu dan amal soleh, mengantarkan kita untuk mendapatkan sumber kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dengannya, Allah jadikan dia memahami urusan agamanya. Jadi itu yang pokok. Adapun ilmu dunia sudah disebut dengan istilah apa? Bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ilmu dunia itu adalah bonus, maka dia bersifat muqayyadah, tergantung nisbi. Kalau dunia itu kita niatkan untuk menyokong agama kita, akhir kita, bagus, bisa menjadi nikmat mutlaqah kan gitu. Tapi kalau ilmu dunia itu justru menjauhkan kita dari agama, dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi musibah kan begitu. Nah, maka Bapak. Nah, semoga ini bermanfaat. Cakap. Masih ada waktu. 1 menit monggo. Tentang penciptaan manusia, selama dalam kandungan tetap sampaikan tadi bahwa selama umur 100 hari 20 hari 120 hari ruh ditiupkan. Pertanyaan saya gitu kan. Nggih. Kapan Allah itu mencatat atau menetapkan bahwa rezeki pasti dan jodoh? Iya. Ketika ruh ditiupkan, Allah utus juga malaikat yang akan mencatat takdir umri. Takdir umri artinya takdir yang dicatat dalam rahim ketika kita sudah berumur 4 bulan atau 120 hari. Ditulis di situ apakah kita orang bahagia atau sengsara dan sebagainya. Nah, disitulah Allah mencatat takdir umri. Yang mana takdir umri ini nanti bisa sesuai dengan takdir yang ada di Lauh Mahfuz yang Allah catat untuk kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Walaupun nanti ada juga yang ditulis yang Allah sampaikan ke malaikat, misalnya malaikat tulis ini Bang Soi rezeki sak ini, umur sak ini, itu ditulis dalam rahim set. Ternyata di Lauh Mahfuz ditulis berbeda. Maka nanti yang akan sesuai adalah yang ada di Lauh Mahfuz. Artinya seperti yang pernah saya sampaikan, di antara amalan-amalan yang bisa meluaskan rezeki adalah silaturahmi misalnya.
barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka perbanyak silaturahmi. Di antara maknanya ya takdir umri itu tadi. Ya, malaikat itu dikasih ilmu oleh Allah, malaikat tulis ini. Ternyata Allah tahu ini kedepannya orang ini akan silaturahmi dan sebagainya. Lalu ternyata di perjalanan usianya Allah rubah takdirnya. Yang sesuai dengan takdir di lauh mahfuz sana. Itu yang nggak bisa dirubah yang di atas. Ada pun yang ada di dalam rahim, takdir sanawi, takdir tahunan, takdir yaumi, harian itu bisa dirubah. Bisa dengan doa, bisa dengan apa itu? Dengan silaturahmi dan sebagainya. Nah begitu. Itu nanti dicatat dalam rahim ketika kita berumur 120 hari berdasarkan hadis yang sahih. Insyaallah mengatakan nggih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah.